warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Elsaudi Ariana Ramadhani dengan NIM 10100122058. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi. Yang pertama yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai pengertian pembubaran partai politik. Jadi, pembubaran partai politik adalah proses hukum yang mengakhiri keberadaan suatu partai politik sebagai badan hukum dan subjek hukum publik, sehingga partai tersebut kehilangan hak dan kewenangannya untuk beroperasi, mengikuti pemilu atau menjalankan aktivitas publik lainnya. Kemudian secara sederhana, pembubaran berarti penghapusan legalitas partai politik oleh negara karena alasan-alasan tertentu yang dianggap membahayakan negara, konstitusi, atau prinsip demokrasi. Kemudian dalam konteks hukum Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi, pembubaran partai politik hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi atas permintaan dari pemerintah atau jaksa agung jika partai tersebut bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua itu merongrong kedaulatan NKRI atau terlibat dalam kegiatan anti demokrasi atau kekerasan politik. Kemudian pembubaran partai politik dapat diartikan tindakan hukum oleh Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan eksistensi suatu partai karena dinilai membahayakan ideologi negara, sistem demokrasi, atau keutuhan bangsa. Kemudian dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas pembubaran partai politik di Indonesia, khususnya bagaimana Mahkamah Konstitusi berperan dalam proses ini, serta aturan terbaru melalui peraturan Mahkamah Konstitusi yang menjadi dasar hukumnya. Kemudian dasar konstitusional. Pembubaran partai politik bukan perkara sepele dalam sistem demokrasi seperti Indonesia. Partai politik adalah pilar utama, namun konstitusi kita yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24C ayat 1 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus pembubaran partai politik. Artinya tidak sembarang lembaga bisa membubarkan partai politik. Hanya Mahkamah Konstitusi yang bisa memutuskan melalui proses pengujian hukum yang ketat dan adil. Kemudian siapa saja yang bisa mengajukan pembubaran partai politik? Jadi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, satu-satunya pihak yang bisa mengajukan permohonan untuk pembubaran partai politik adalah pemerintah melalui jaksa agung. Ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan diperjelas lagi dalam aturan turunannya. Jadi rakyat biasa, LSM, atau partai politik lain tidak bisa mengajukan permohonan pembubaran ke Mahkamah Konstitusi secara langsung. Alasan pembubaran, lalu apa alasan yang bisa membuat sebuah partai dibubarkan? Jadi MK bisa membubarkan partai jika terbukti bahwa partai tersebut bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian merongrong kedaulatan negara atau terlibat dalam kegiatan anti demokrasi seperti separatisme atau radikalisme ekstrem. Kemudian jadi pembubaran hanya bisa dilakukan sebagai jalan terakhir jika terbukti partai politik tersebut benar-benar membahayakan negara dan demokrasi. Kemudian peraturan Mahkamah Konstitusi terbaru. Nah, inilah bagian pentingnya. Peraturan Mahkamah Konstitusi PMK terbaru yaitu PMK nomor 4 tahun 2023. PMK ini menggantikan PMK lama dan membawa beberapa penyempurnaan penting, antara lain yang pertama itu pemeriksaan lebih terbuka dan adil. PMK nomor 4 tahun 2023 mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memberi ruang seluas-luasnya bagi pihak partai politik untuk membela diri. Proses pembuktiannya harus memenuhi asas due process of law, termasuk hak untuk mengajukan saksi, ahli maupun bukti. Kemudian yang kedua itu adanya tahapan pemeriksaan awal dan pemeriksaan pokok. Pemeriksaan dibagi dua tahap.
yaitu tahap awal atau administratif dan legal standing, kemudian dan pokok perkara atau pembuktian substansi. Ini memberikan struktur yang lebih jelas dan menjamin proses hukum yang objektif. Kemudian yang ketiga itu partisipasi pihak atau pihak ketiga atau missus curiae. PMK ini juga memungkinkan pihak ketiga yang berkepentingan seperti akademisi atau lembaga independen memberikan pendapat hukum yang disebut amicus curiae. Kemudian nomor 4, penguatan prinsip kehati-hatian atau biasa disebut caution principle, karena pembubaran partai politik adalah tindakan ekstrim. Mahkamah Konstitusi menekankan prinsip kehati-hatian dan tidak bisa sembarang memutus hanya karena perbedaan ideologi. Harus ada bukti nyata tentang ancaman terhadap Pancasila dan NKRI. Adapun contoh kasus sejauh ini di Indonesia sudah pernah mengalami pembubaran partai politik, tapi sebelumnya MK berada. Contoh paling terkenalnya itu terkait pembubaran Partai Komunis Indonesia atau PKI. Meski dilakukan sebelum MK berdiri di era reformasi hingga saat ini, Mahkamah Konstitusi belum pernah memutus pembubaran partai berdasarkan permohonan pemerintah karena syaratnya memang sangat ketat. Adapun kesimpulannya, pada materi yang saya bawakan tadi, PMK nomor 4 tahun 2003 memberikan mekanisme yang lebih transparan, adil, dan akuntabel. Bagi pembubaran partai politik ini penting untuk memastikan bahwa demokrasi tetap terlindungi, tetap juga tidak memberi ruang bagi kelompok yang ingin menghancurkan nilai-nilai dasar bangsa. Mungkin itulah materi yang sempat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu yata'ala sholihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.